produk. Jadi karakteristik desain produk ya. Ini tadi mengulang dari bab 1 ya. Bagaimana kita lihat ini ada gambar PLC-nya ya, product life cycle-nya ya. Jadi ini mengulang sebagaimana tadi yang terakhir, kita untuk menghasilkan produk itu dari ya, kalau sudah ada produk yang sama dengan yang akan kita produksi, maka kita melihat bagaimana kompetitor kita ya, pesaing kita. Kemudian juga kita melakukan riset and development, jadi melakukan penelitian dan pengembangan ya. Maka barulah kita gabungkan semuanya. Nah di sini tadi tentu ya melakukan riset pasar ya. Melakukan riset pasar itu maksudnya keinginan pengguna ya. Nah itu selalu kita lakukan untuk produk yang mungkin high teknologi ya, atau mungkin yang middle ya, sehingga nanti kita mengembangkan ini sudah mengeluarkan biaya ya. Maka ini kita tahapkannya itu yaitu namanya feasibility study ya, studi kelayaan. Nah, layak apa enggak kalau kita ingin mengembangkan produk tersebut dengan produk kompetitor begini-begini. Nah, kita melakukan riset pasar, kemudian melakukan evaluasi teknis ya. Riset pasar tadi itu yang diutamakan di dalam mata kuliah ini yaitu customer need ya, kebutuhan pengguna. Nah itu riset pasar, bagaimana produk yang sudah ada tuh ya. Jika layak maka kita melakukan langkah desain ya, jika tidak layak stop. Nah gitu, melakukan desain awal ya, konseptual desain, kemudian didetilkan. Nah ini pengulangan tadi ya. Jadi bisa juga lewat lanjut di sini kalau memang perlu cepat ya, kalau tidak mungkin melalui tahap yang tengah ini. Kalau enggak ini ya. Kemudian di sini ada suatu membuat biaya tadi muncul, yaitu biaya membuat purwarupa ya. Maka di sini kita lebih bagus membuat purwarupa virtual ya, dengan memulai desain CAD ya. Kemudian desain CAD kita uji dengan desain finite element ya, elemen terhingga. Nah itulah spesifikasi produk kita ngulang tadi ya. Di sini pelanggan tadi itu kita menginginkan bagaimana keinginan mereka ya. Kemudian melakukan riset development. Nah ini itu mencari feasibility study tadi ya, pencarian gagasan seleksi produk. Nah ini banyak macam modelnya, bagaimana tahapan kita memilih produk tadi ya, desain produk terakhir. Nah pokoknya modelnya itu sangat banyak lah, tergantung bagaimana keefektifannya. Langkah-langkah proses desain rekayasa ya, dan di sini banyak kita ketahui sama seperti di pelajaran pemodelan dan simulasi itu ya. Pertama mengidentifikasi permasalahannya ya, kemudian mendefinisikan atau memperbaharui atau memperhalus ya, menyaring lah istilahnya ya, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian mengembangkan solusi-solusi alternatif ya. Jadi jangan sampai desain kita tadi hanya cukup satu, tidak mungkin ya. Jadi kalau kita ingin mengembangkan produk pasti ada model-model 1, 2, 3 ya. Kemudian kita pilih model yang terbagus ya. Kemudian disusunlah langkah-langkah bagaimana kita menyelesaikan ya desain tadi, membuat model ya, langkah ketujuh perwarupa. Kemudian kita evaluasi, tentu kalau perwarupanya virtual kita menggunakan CAE ya. Kemudian kita komunikasikan dengan bagian produk ya, bagian engineering, bagian pemasaran. Nah ini bisa kamu baca ya. Kita lihat ini mengidentifikasi. Nah ini belum. Pak, izin bicara Pak. Ya silakan. Pak, untuk
modul di LMS bab 2, bab 4, bab 5, bab 6, bab 3 itu tidak bisa di-download, Pak. Cuman bab Oh, 1 sama RPS. Cuman itu yang bisa di-download, Pak. waktunya sudah lewat kamu. Nanti dirubah waktunya ya. Tanggalnya akan dirubah ya. Bab 4 Tapi sama cepat. Baik, Pak. Hah? Bab 4 sama bab 5, bab 6 juga belum bisa, Pak. Itu masalahnya apa? Nah, itu, Pak. Ada Tidak tahu, Pak, kenapa seperti itu. Teman-teman yang lain juga tidak bisa, Pak. Sudah ditanya di grup soal. ini kamu lihat nah contohnya ya. Ada batas waktunya. Jadi ini masih lama, ini 2000 Juni ya, Juni mulainya. Nanti disesuaikan dengan jadwal. Nah, sekarang yang kita bahas itu bab 2 ya. Bab 2 itu mana dia? Spesifikasi produk. Itu kemarin sudah lewat kamu ya, 18 Maret sampai 30 Maret. Nah, itu. Nah, nanti akan dirubah ini. Untuk bab 2 ini karena ada batas waktu ya. Iya, ada batas waktunya sudah lewat. Nanti akan dirubah. Oke. Ini mungkin bisa dibaca ya, sama dengan pemodelan dan simulasi ya. Nah, ini kita lihat mengumpulkan informasi ya. Di sini tentu informasi yang berkaitan dengan produk yang akan kita buat ya. Di sini ada beberapa cat ya. Itu kita bisa melakukannya dengan ya, melakukan searching barangkali ya. Kemudian mungkin bertanya dengan apa? Expert ya. Nah, di sini contoh desain untuk mendapatkan tegangan yang seragam. Apakah kita mau menggunakan batang yang solid atau batang yang berlubang hollow ya. Nah, di sini tentu sesuaikan dengan penggunaannya ya. Karena kita ketahui distribusi tegangan geser pada poros torsi padat dan berongga itu nanti bisa kita bandingkan ya menggunakan analisa CAE ya. Mungkin kamu kalau sudah masuk mata kuliah ini CAT CAE, nah tentu akan lebih paham lah apa yang saya maksud ya. Karena ada bedanya apa jumlah tegangan geser yang bisa ditahan oleh desain kalau dia solid dibandingkan dengan yang berlubang ya. Tapi kadang-kadang memang kalau dari segi biaya itu tentu yang solid ini padat ya. Kalau main kiloan berarti yang dari segi material harga atau batang yang berlubang itu berholo itu lebih murah dibandingkan yang padat ya. Itu tapi dari segi tegangannya itu nanti bisa kita mainkan dengan CAE. Kemudian di sini bagaimana dispenser ya, untuk model apakah modelnya di sini untuk mengeluarkan cairan ya atau mengeluarkan satu hawa udara. Nah, itu apakah main tarik atau main tekan. Nah, itu adalah dua pilihan ya. Jadi kalau kamu misalnya disuruh mengembangkan produk, nah itu ini contohnya. Ini saja bisa dari segi bentuk sudah berubah ya. Ya, di sini kamu lihat ini ada petak ya. Nah, di sini ada agak tirus begitu ya. Kemudian di sini untuk mengeluarkan produk dispenser tadi ditarik, yang ini ditekan. Nah, dispenser tipe dorong mentransfer beban lebih langsung ke dinding dan ke area yang luas. Jalur beban yang lebih baik dibandingkan dengan ditarik. Itu pertimbangan nanti kamu buat matriknya. Nah, itu pelajaran nanti QFD ya, di ujung mata kuliah ini materi ini ada QFD, Quality Function Deployment, dan berikutnya nanti akan saya tunjukkan bagaimana metode QFD tadi menjadi bahan pokok topik bahasan dari skripsi TA ya. Itu jadi luar biasa dengan mengembangkan mulai dari desain itu bisa menghasilkan kalau ada yang tertarik. Nah, itu kalau bimbingan saya itu saya paksa ya dia menggunakan ini
mata kuliah ini jadi materi yang pokok gitu ya. Ini mengembangkan solusi alternatif ya. Nah tentu di situ jangan desain tadi CAD kita tadi hanya satu-satunya, ya mungkin itu ya. Jadi CAD itu minimal 2 ya di rancangan kita. Nah ini contohnya ya, memilih. Nah dan itu bagaimana solusi yang terbaik ya, merapikan. Nah ini contohnya ya, dari segi keamanan, dari segi biaya, dari berbagai macam tipe kursi ya. Di sini cengkramannya ini ada 5, ini 4, ini 3 ya. Maka di sini kita lihat ya, panah merah menunjukkan radius minimum dari pusat kekakuan kursi ke tepi penyangga untuk stabilitas kursi akan terbaik jika ya ini titik beratnya bergeser di luas radius ini. Nah ini tentu akan lebih mudah kalau kita menggunakan CAE ya. Jadi dari segi keamanan, dari segi artistik, dari segi mungkin ergonomik ya, itu menjadi pertimbangan berbagai macam model kursi ya. Kursi ini mungkin kursi untuk customer yang tertentu barangkali ya. Nah ini mungkin cocok untuk di ruang makan ya. Ini mungkin ada roda ya, ini cocok mungkin untuk manajer ya, ini untuk direktur ya, gitu. Kemudian kita mengekspresikan solusi desain tadi ya. Di sini tentu dengan mempresentasikan ya. Namun seringkali solusi yang diusulkan berbentuk 3 dimensi ya. CAD. Jadi di situ modal kit kamu CAD CAE, CAD CAM tadi itu bisa diterapkan di sini, mengekspresikan solusi-solusi dari desain yang diinginkan oleh konsumen. Ini ya, membuat model atau purwarupa ya. Maka di sini tentu akan lebih mudah bagaimana bentuk dari hubungan pin dengan bracket ini ya. Jadi kalau kita melihat di sini dengan gaya tarik tertentu ya, apakah pinnya diperbesar atau mungkin bracketnya ini yang dipertebal. Itu merupakan segi yang optimum tadi ya, mengoptimalkan desain. Di sini di gaya tuas tarik, transfer beban melalui penghenti tuas, rumah, plat dinding, skrup, jangkar dinding dan dinding ya. Maka di sini tentu ketebalan akan ada pengaruh ya. Jadi di sini akan mengalami patahan kalau ada gaya tarik. Nah ini lebih mudah kalau kita mencarinya ya, hasil dari purwarupa kita menggunakan CAE ya. Ini juga ya bagaimana mengevaluasi, memperbaharui dan mempercantik lagi ya solusi yang kita. Pintu di sini, pintu yang seimbang dengan engsel yang diartikulasikan menunjukkan ya set head. Jadi di sini orang mungkin tidak perlu menggunakan tenaga yang kuat untuk mendorong pintu ya, dibandingkan dengan pintu yang geser, dengan pintu yang modelnya di sini didesain dengan sumbu engselnya itu di bagian dalam ya. Kemudian di sini tentu ada pengaruh kalau misalnya ada angin ya. Nah, beban angin itu diseimbangkan dengan ya salah satu dari sisi sumbunya. Di situ tentu di sini untuk meletakkan sumbu engsel itu harus ada berbagai macam percobaan. Nah itu akan lebih mudah kalau kita membuat purwarupa virtual ya. Jadi di mana titik keseimbangan dari tempat engsel ini kita letakkan ya. Kemudian di sini ada engsel articulated ya. Jadi yang dibuat slide ya. Jadi dia menggeser pintu ke arah luar untuk membuka lebih maksimal. Jadi kalau di sini tentu setelah dia bisa dibuka, kemudian ada gaya dorongan tertentu. Di sini ada grup ya, ada alur pintunya tadi. Nah, tentu kalau dia hanya berengsel di sini saja,
ruang untuk lalu lalang akan terbatas ya. Nah itu ada yang mendesain bagaimana setelah dia dibelokkan pintu ini ya terbuka, dia bisa didorong ke pinggir lagi ya, ke pinggir lagi, jadi maksimal laluan ini. Nah itu full open ya, terbuka penuh. Nah, itu jadi melakukan evaluasi ya, mengulangi kembali ya, dan memperbaiki, memperhalus pengembangan ini. Solusi tadi ini dimasukkan solusi desain ya. Jadi ini ada tahapan tertentu yang tentu akan semakin baik ya. Jadi dibandingkan ini tanpa suatu alur di sini ya. Ini ada semacam lubang yang bisa menjalankan pintu ini ya. Selain ada engsel, nah itu mungkin pelaksanaannya bagaimana ya. Itu kalau hal baru itu bisa diajukan paten hak kekayaan intelektual ya. Kemudian mengkomunikasikan desain kita, solusinya bagaimana ya. Ini perlu dipresentasikan ya ke klien manajemen ya. Tentu di sini dengan banyak penjelasan teknisnya ya. Dan seorang desainer setelah menyelesaikan proses desain dapat melihat seberapa baik dia telah mencapai tujuan ya. Tentu di sini kata kita bagus, tapi kata orang lain tentu belum tentu bagus ya. Maka di sini ada bagaimana contoh untuk satu bagian yang banyak ya, ternyata dapat di-revise ya, diperbarui lagi. Nah ini tentu lebih ringkas ya. Nah ini kalau misalnya alat untuk meluncurkan suatu militer ya, peralatan militer, tentu ya, ini akan memerlukan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan yang ini. Tapi kepresisiannya mana yang lebih bagus, itu contoh dapat dibandingkan, dikomunikasikan ya. Itu maksudnya dari dua desain. Pernyataan masalah ya, formal. Nah, ini tentu yang ada di tugas akhir. Selalu di sempro ya, di seminar proposal itu berarti kita mengajukan proposal ya. Atau di tugas akhir yang sudah diperbaiki, yaitu bagaimana permasalahan dan pembatasan masalah ya. Nah, ini masalahnya apa? Bagaimana membuat suatu pintu yang tentu bisa setimbang tadi ya, bisa setimbang dan maksimum bisa digunakan. Jadi itu ada bentuk pernyataan. Kalau yang formal, nah itu mungkin dengan kata tanya gitu ya, bagaimana. Nah itu adalah pernyataan masalah, permasalahan. Informal ya, di sini kalimat yang beritahu membaca perkembangan atau penemuan baru. Jadi tata caranya tidak sama dengan yang ditulis di tugas akhir dan tesis. Ini kebutuhannya pengemudi sulit melihat penghalang di segala arah. Untuk itu ya, tujuannya akan mendesain sistem untuk menghindari banyak kecelakaan ya. Jadi ini kendaraan mungkin ya. Kendaraan itu mungkin ada suatu bagian yang menjadi penghalang untuk pengemudi bisa mampu melihat ke segala arah dengan mudah ya. Maka dibutuhkan tujuan bagaimana mendesain sistem tadi. Pernyataan masalah yang efektif menjawab pertanyaan adalah mengapa. Nah, ya, mengapa kita perlu melakukan pengembangan satu produk ya demikian rupa sehingga pengemudi bisa melihat dengan bebas ke segala arah. Itu pernyataan masalahnya ya. Mengapa kita perlu mengembangkan produk, atau bagaimana mengembangkan produk yang memudahkan pengemudi bisa melihat lebih luas ya. Nah itu tentu ini bisa kamu baca lagi ya. Ini dari mana untuk berbagai macam contoh ya pernyataan masalah. Ini diambil dari buku. Nah, jadi cukup saja pernyataan masalahnya itu tidak seperti formal gitu ya.
para engineer harus membuat kapas sangat kompetitif pinggang ya. Jadi ini kaitannya dengan baju yang bisa menghasilkan energi ya. Jadi di situ dia bisa sambil dipakai apa bercampur keringat atau gimana menghasilkan listrik gitu ya, baju kaosnya itu sudah mulai ada ya. Bagaimana serat-serat dari kain tadi itu pada saat dia bergesekan itu menghasilkan magnet ya, magnetnya dikumpulkan sehingga bisa menghasilkan daya listrik yang lebih besar untuk ngecas ya. Nah nanti ini mungkin kamu baca ya, mengembangkan pernyataan masalah. Jadi silakan belajar. Nah, ini memang mata kuliahnya itu ada khusus ya. Mata kuliah untuk sempro itu semester 7 ya. Jadi nanti kalau di sini mungkin bisa dicoba-coba nanti ya, bagaimana kita membuat satu pernyataan masalah. Ya. Di sini syaratnya mendeskripsikan masalah dengan spesifik, ya, tidak nganar, fokus, lebih jelas dan lebih kepada apa yang akan kita kembangkan. Ya. Kemudian di sini harus ingat ada keterkaitannya ya dengan tadi latar belakang, dengan yang kita akan desain ya, jangan nganar maksudnya itu ya. Kemudian di sini akan mengarahkan kita dalam pengumpulan data untuk memecahkan masalah ya. Kemudian di situ bisa merupakan suatu pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih ya. Jadi padat dan jelas serta tidak bermakna ganda ya, ambigu jadinya. Memakai kalimat tanya itu pernyataan masalah ya. Jika banyak pernyataannya maka dapat dibuat poin 1, poin 2, poin 3 ya. Kemudian di sini tentu akan berguna untuk kita kembangkan ke langkah berikut ya. Dan di sini tentu karena mata kuliah pengembangan produk, arahnya untuk pengembangan produk ya. Dan seterusnya kalau penelitian maka kamu harus membuat hipotesa ya. Hipotesanya bahwa tidak ada misalnya pengaruh penambahan karbon terhadap kekuatan tarik suatu material, nah, misalnya itu ya. Itu contoh hipotesa ya, tidak ada pengaruh dari penambahan unsur ini terhadap misalnya ya ketahanan panas atau dan lain, itu hipotesa. Jadi untuk secara singkat ini dari buku Bartolf itu ya, pengembangan konsep tadi ini tentu kita harus menyatakan misi ya, mengidentifikasi, menetapkan target. Nah, mengidentifikasi kebutuhan ini tentu kita harus melakukan analisa ekonomi. Kemudian kita akan menentukan produk-produk pesaing kita ya. Kemudian buat dan uji model-model. Nah, tentu tadi lebih mudah dengan CAD dan CAE ya. Kemudian di sini kita ketahui ya bahwa untuk mengetahui kebutuhan customer itu kita banyak caranya ya, bisa melakukan dengan wawancara ya, dengan melakukan survei ya, atau melakukan focus group discussion ya, FGD ya. Nah di sini bahwa apa yang diinginkan customer itu tentu harus mengarah ke pengguna, bukan keinginan desainer ya. Customer need, nah ini peluang produk yang akan kita lakukan ya, tentu berkaitan dengan set sosial, ekonomik dan teknologi ya. Jadi di sini kita lihat kebutuhan customer itu tentu akan kita isi ya, walaupun mungkin semuanya tidak dapat kita selesaikan ya, tidak dapat kita jawab, tidak dapat kita sediakan ya. Minimal mungkin di situ 75% dapat berkaitan dengan menggabungkan ketiga hal ini, hal sosial, ekonominya ya, dan teknologinya. Jadi di sini kita perlu merencanakan sesuai dengan grafik ini ya. Jadi kita lihat di sini ada social trend ya, nah, biaya ya,
Kemudian di sini ada economic cost ya, kemudian ada kemajuan teknologi. Jadi di sini kamu lihat kalau teknologinya itu kita perlukan di awal, maka kompetitor ini di mana dan kita produk kita ya, maka teknologinya itu akan berkaitan dengan melihat produk yang ada di pesaing kita. Ini namanya product opportunity gap ya, POG. Jadi celah peluang suatu produk tadi dengan melihat ketiga aspek sosial, ekonomi dan teknologi ya. Jadi di sini perlu dicanakan yang produk yang kita tadi berada di sini ya. Jadi untuk yang merah, yang oranye, yang hijau tadi ya. Jadi dari kita untuk bisa bersaing itu biayanya ya, nah, tentu harus lebih rendah ya. Dan di sini mungkin segi yang lain kita harus mengembangkan untuk kualitas ya. Nah, kualitas kita bagaimana, mungkin kalau kompetitornya di sini maka kita harus di atas ya. Nah itu membacanya. Mungkin itu bisa ditanya ya, Q kualitas, biaya, dan T-nya nih teknologi ya. Jadi mungkin menggunakan teknologi sederhana ya dibandingkan dengan kompetitor kita bisa bersaing ya. Nah ini segi set tadi ya, sosial, ekonomik, dan teknologi. Ini contoh kebutuhan untuk customer tadi ya. Kita lihat ini contoh portable audio device. Jadi perangkat yang sering dipakai anak muda sekarang ya, bagaimana sambil berlari bisa masih mendengarkan ya, telepon, mendengarkan lagu ya. Di sini tentu yang kita kembangkan itu syaratnya apa ya, high quality audio, suara berkualitas tinggi, portable, mudah dibawa, easy to use, mudah digunakan. Nah kita kembangkan ya, kita kembangkan dengan beberapa alternatif di sini. Jadi ini kita sudah mengidentifikasi keinginan pengguna ya, misalnya kaum milenial ya, itu menginginkan audionya kualitas tinggi. Apa saja persyaratannya ini ya, gangguannya rendah ya, kemudian distorsinya rendah. Nah, itu bisa dikatakan quality suara yang tinggi ya. Portable, mudah dibawa, itu syaratnya apa? Ringan ya, kecil, ergonomik ya, mungkin bisa disisipkan di lengan atau gimana, dan masalah lingkungan ya. Di sini bisa menyesuaikan dengan suhu luar ya. Nah, kemudian di sini karena orang berlari maka bisa ya mengadopsi getaran ya, shock resistant drop. Nah, jadi dia kalau nyampak tahan gitu ya. Kalau hujan, keringat, maka dia tahan air ya. Itu adalah dari segi lingkungannya. Ini adalah yang harus kita kembangkan dalam mengembangkan produk tadi ya. Easy to use, nah mudah untuk digunakan ya. Di sini dengan satu pencet, nah, misalnya dengan satu tombol, tidak banyak-banyak tombol, maka itu akan memudahkan pengguna. Multiple data format, nah dia bisa mengambil versi MP3 ya, MP apa saja ya, nah plus memori, CD, nah. Kemudian easy to use, long battery life ya, umur baterainya panjang. Itu adalah bagaimana kita menyusun kebutuhan customer ya. Jadi di sini mengumpulkan informasi, menafsirkan informasi, atur hierarki kebutuhannya, tentukan kepentingan relasi kebutuhan, tinjau hasil dan proses. Nah ini kalau kita mau menyusun suatu desain itu bisa kita mulai dengan contoh seperti ini ya. Jadi tidak ada yang susah untuk memulainya. Ini bisa kamu baca ya, sama seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan. Tentu ini juga di pemodelan dan simulasi mirip ya.
contoh proyek obeng screwdriver ya. Deskripsi produk. Nah, statement misinya, perangkat genggam dengan bantuan daya untuk memasang pengencang berulir. Nah, ini contoh gambarnya ya. Ada banyak macam. Ya. Tujuan bisnis utama ini nanti di kuartil keempat tahun sekian ya. Mungkin di sini akan menghasilkan margin keuntungan 5% ya. Akan menambah dari persaingan itu 10% ya pada tahun sekian. Pasar utamanya penggunanya konsumen DIY ya, do it yourself. Itu pasar utamanya. Pasar sekundernya konsumen yang mungkin kadang-kadang membutuhkannya ya, atau profesional tugas ringan. Asumsinya gimana alat tadi digenggam, ada daya pembantunya, ada teknologi baterai isi ulang ya. Nah, sini. Kemudian stakeholder, pemangku holder, ya, pemangku kepentingan, pengguna, penjual ledger, tenaga penjualan, pusat servis, ya, sales after service, ya, produksi, departemen hukum. Departemen hukum diperlukan untuk jangan sampai kita mencontoh produk yang lain ya. Jadi ini wireless ya, ini pakai kabel, ini wireless, tapi modelnya disesuaikan dengan penggunaannya. Ini contoh statement misi ya, misinya. Ini bagaimana kita mengetahui tadi. Nah, ini focus group discussion tadi ya, dengan melakukan focus group discussion dibandingkan dengan interview ya, maka dapat kita lihat di sini mengumpulkan data mentah ya, bagaimana kebutuhan pengguna dalam kita akan mengeluarkan suatu produk ya. Ini presentase kebutuhannya ya. Jadi ternyata melakukan focus group discussion. Nah, seperti kemarin saya jadi koordinator untuk FGD penilaian kurikulum. Kita mengundang beberapa alumni ya. Alumni memberikan masukan. Itu ternyata di sini sudah menjelaskan ya bagaimana efektifnya ya melakukan FGD dibandingkan dengan interview ya. Jadi di sini kebutuhan diidentifikasinya, jumlah responden atau grup ya. Jadi di sini untuk FGD kalau jumlah responden grupnya 1, maka untuk FGD ini sekitar 50 ya. Nah, ini cukup interview sekian ya. Ini mungkin 35 misalnya. Untuk jumlah responden 2, nah, maka di sini kita lihat yang apa diidentifikasi akan lebih banyak lagi ya. Nah, ini bisa digunakan nanti kalau kamu akan mengumpulkan data mentah. Ini menuliskan statement kebutuhan ya. Ini arahnya ya. What not dan how ya. Mengapa tidak dan bagaimana. Ini salah tulis spesifikasi ya. Spesifikasi. Positif, not negatif, attribute of the product. Jadi ini sumbangsi dari produk ya, menghindari mass dan sub. Dan di sini guideline-nya what ya, tidak how, apa, bukan bagaimana ya. Statement customer-nya, ya customer-nya, why don't you put protective seal on the battery contact? Jadi mengapa kamu tidak memasangkan lapis pelindung di sekitar kontak baterai ya? Maka di sini pernyataan customer yang terhadap produk ini tadi. Ya. Kalau di sini ada menggunakan energi listrik. Kemudian ini statement kebutuhan yang salah ya. The screwdriver battery contact are covered by a plastic sliding door. Jadi di sini kita jawab
baterai, kontak-kontak baterai dari obeng tadi ditutup oleh pintu tutup penutup geser terbuat dari plastik. Ini merupakan pernyataan yang salah ya. Yang benar ya, baterai obeng tadi dilindungi dari hubungan pendek ya. Spesifikasi. Nah, ini apa yang diinginkan oleh pengguna, maka di sini dia menyatakan bahwa dia selalu menjatuhkan obeng tadi ya sepanjang waktu. Maka di sini yang salah ya, statement kebutuhan yang salah, the screw diaper is wrong. Nah, di sini tentu dinyatakan, kita jawab bahwa obeng tadi ini agak kurang bagus gitu ya. Tapi yang benar di sini bahwa obeng kita itu beroperasi secara normal setelah ya. Maka di sini yang benar yang ada di jalur kolom terakhir ini. Setelah mengalami beberapa kali jatuh, maka obeng kita ini masih tetap berjalan dengan beroperasi dengan normal ya. Positif bukan negatif ya. Jadi di sini pernyataan customernya tidak menjadi hal apakah hujan ya, dalam keadaan hujan saya masih memerlukan untuk bekerja di luar dari pada hari Saturday Sabtu ya. Ini keinginan customer. Jadi dia tetap berguna, bermanfaat walaupun ada hujan ya. Dia bisa bekerja di luar rumah misalnya. Kita jawab ya, pernyataan kebutuhannya ya, bahwa obeng itu tidak di stop ya oleh hujan gitu kan. Tapi yang benar obeng beroperasi secara normal di dalam keadaan hujan. Ini mungkin dalam membuat pernyataan yang baik dan yang benar ya. Ini contoh bisa kamu perhatikan ya. Saya menginginkan charging ya my baterai dari di mobil itu ada untuk nyala sigaret ya, rokok. Kemudian dijawab ya, untuk penyala rokok mobil adapternya itu dapat mengecas baterai obeng. Maka di sini yang bagus bahwa baterai obeng dapat dicas ya, dari kalau cigarette lighter itu untuk penyalaan rokok itu ya di mobil itu. Hindari mas dan sul. Saya membenci ya ketika saya tidak bisa bagaimana jus ya, minuman itu tertinggal di baterai, di perkakas tangan ini cordless ya, tanpa kabel. Kita jawab ya, kebutuhan customer yang tidak benar dan ini yang benar ya. Obeng harus menyiapkan suatu indikasi petunjuk ya, level energi, tingkatan energi baterai. Ya, kita bandingkan screwdriver obeng menyiapkan ya indikasi petunjuk energi level ya, berapa baris itu misalnya dari baterai ya. Jadi kita bisa membandingkan ini ya. Shoot, jadi menghindari kata-kata shoot, mas. Tapi setelah kita hilang shootnya, jadi dia singkat seperti ini, bukan seharusnya gitu ya. Ini format lengkap dari spesifikasi dalam PDS ya, produk desain spesifikasi, identifikasi, mengeluarkan nomor ya, mengeluarkan data, kata pengantar, introduction, ruang lingkup, definisi ya, dan yang lain-lainnya. Ya, ada appendix ya, ada indeks, ada definisi. Nah, inilah langkah-langkah lengkap dalam menyatakan produk desain spesifikasi ya.
Ini kriteria dari produk desain spesifikasi ya. Kamu lihat di sini adalah PDS. PDS itu merupakan gabungan dari kebutuhan manufaktur ya, proses, bahan, packing, kuantitas, dan tanggal pengantaran ya. Baterai saya masih ada. Kemudian persyaratan kinerja, fungsinya, tampilannya ya, kepercayaannya, lingkungannya ya, ergonomi, kualitas, beban, suara ya. Standar yang bisa diterima itu melakukan inspeksi, pengujian, paten, standar-standar ISO ya. Penolakan ini bagaimana kalau ada hajat ya, bahaya ya, aturan standar ya, legislasi. Kemudian ini persyaratan operasi, ini apa, instalasinya, bagaimana menginstalnya, menggunakan ya, perawatan dan keamanan. Jadi ini adalah kriteria dari spesifikasi desain produk. Cara menyusun spesifikasi ya, membuat daftar merek dengan unit, membuat matrik ya. Nah, ini matrik, melihat ya. Membuat, melakukan benchmarking itu penandaan ya. Mengisi setiap metrik. Nah, ini contoh metriknya. Yang kamu lihat ini adalah spesifikasi desain, ini namanya matrik ya. Nah, tingkat kebutuhannya kita tandai umumnya 1 sampai 5 ya. Produk harus, nah ini mungkin harus dihindari ya, harus, jadi kata-katanya produk adalah memberikan ya. Kemudian kita lanjutkan matrik nomor tadi ya, dengan menjawab nomor kebutuhan ya. Jadi ini adalah urutan kebutuhan dari customer. Matrik nomornya itu kita tandai A, B, C, D, E ya. Jadi dari segi biaya, berat total, kesesuaiannya ya, waktu assembling, umur patik, dan selanjutnya ya. Nilai ini, nilai pentingnya kita buat ya. Tahap kedua ya. Unitnya tentu kalau biaya rupiah, berat kilogram ya, kesesuaian itu standar, daftar ya. Waktu assemblingnya berapa detik, umur patik berapa siklus. Nah, ini adalah unitnya. Ini contoh ya. Nah, ini nanti ini sudah mengarah ke QFD ya. Ini tahapan tadi ya. Ini bisa kamu bacakan. Jadi kita melakukan penyempurnaan spesifikasi ya. Gabungkan ini tadi kebutuhan dan yang kita susun A, B, C, D, E tadi ya. Ini A, B, C, D, E-nya, biaya, masa total. Nah, ya. Maka di sini ada keterkaitannya, hubungannya ya. Tinggal kita kasih centang ya. Nanti bentuknya ini tugas nanti kamu sama seperti ini, udah lengkap ini ya, bisa kamu pelajari. Itu namanya membuat QFD. Nah, ini QFD ya, ini yang tadi kita kaitkan ya, ini kebutuhan customer dan ini bagaimana spesifikasi desain tadi ya. Ini tahapan dari QFD. Nanti mungkin akan lebih bagus kalau kamu udah jam 9 ya. Kamu nanti bisa 8:30, kamu bisa nanti membacanya ini ya. Kita lanjutkan dengan QFD. Ini nanti QFD yang bisa kamu lakukan menjadi suatu topik dari skripsi kamu, tesis kamu ya. Tapi tidak apa-apa lah, ini jadi kuis kita nggak ada hari ini ya. Kita lanjutkan ini. Jadi kita buat hubungan antara metrik tadi ya, antara jawaban kita ini ya. Jawaban kita ini dari customer ya. Jadi hubungan silang antara kebutuhan dengan ukuran yang bisa kita jawab ya, A, B, C, D, E. Ada enggak hubungannya, relasinya ya. Masa total produk adalah ringan misalnya, dengan biaya yang kecil misalnya. Maka kalau ada dikasih tanda bentol-bentol ya. Produk memberikan kesesuaian dengan standar misalnya. Ini berarti ada cocok ya. Itu nanti teknisnya bisa kita baca. Ini contohnya ya. Ini jadi kita lihat kompetitor 1, kompetitor 2, kompetitor 3, dan kompetitor 4. Dari persaingan tadi kita bandingkan tingkatnya ya. Mana kita yang penting atau tidak penting. Importantnya itu berarti
tingkat kepentingannya ya. Ini dengan nilai tentang 1 sampai 5. Semakin tinggi berarti itu sangat penting, important ya. Semakin rendah 1 berarti tidak important, tidak penting ya. Kita yang menentukannya, tentu harus melakukan diskusi ya. Bukan sekehendak kita, segalanya harus didiskusikan dengan bagian pemasaran ya, bagian engineering ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi harus tahapannya itu menentukan ini 1, 2, 3, 4 itu harus didiskusikan. Nanti kalau kamu ada tugas, tim yang mendiskusikannya ya. Mungkin ini angka keempat ya, susun tabel benchmark. Ini jadi batu loncatan kompetitif untuk menilai posisi pasar berdasarkan ukuran kinerja ya. Jadi di sini sudah dilengkapi ya dengan tadi ini adalah kita bagikan tentang kebutuhan. Jadi ini dari segi customer. Kemudian kita gabungkan ini dari spesifikasi desain kita, tekniknya ya, teknik yang kita akan menjawab kebutuhan customer. Kemudian metriknya kita susun ya dengan nilai tingkat kepentingannya, kemudian unit satuannya. Ini kita nilai dari kompetitor 1, 2, 3, dan 4 ya. Nanti kita jumlahkan mana yang besar ya. Nah ini tahap kelima, maka kita lihat nilai yang ditentukan tadi apakah nilai idealnya seperti ini atau mungkin ini juga harus disepakati ya. Jadi siklusnya 23.000, 24.000, nah itu nilai idealnya ya. Ini nilai antaranya ya. Dari harga-harga ini tadi. Kompetitor biayanya 60 sekian, 60 juta, 80 juta ya. Masa total ini untuk kompetitor 1 2,3, 2,2, 2,5, 2,3 ya. Maka di sini kita lihat 60, 80, di sini kurang dari 80 ya. Ini tadi 80, 70, 90. Jadi di sini kita dapat bisa mampu menyaingi kompetitor dengan nilai yang lebih kecil dari 80. Berarti 70, 60 ya. Jangan sampai sama dengan kompetitor yang kedua dari segi biaya. Dari segi berat, nah di sini ada 23, 22, 25, 23. Maka marginalnya ini 2,4 ya. Dan di sini idealnya adalah 2,2 ya. Nah, jadi di sini marginalnya itu kalau kita sisipkan ini 2,3 ya rata-rata ya. Jadi kita lihat dengan hasil diskusi ini yang idealnya. Seperti itu ya. Oke. Ini faktor dari kesesuaian ini tadi standar ya. Dari data standar material, standar keamanan dan lain-lain ya. Nilai marginalnya apa dan ini kamu harus perhatikan ya. Kemudian tahap 2 model batik. Nah ini kita melakukan analisa CAE ya. Kita membuat bendanya, kita tentukan materialnya, kemudian kita ikat ya. Nanti kalau CAE itu namanya tumpuan ya. Kemudian kita lakukan penyelesaian finishing ya. Melakukan model kelelahan ya. Berapa jumlah siklus gagalnya? Di sini tadi siklusnya lebih dari 23.000 ya. 52.000, 23, 23, 24. Marginalnya 23. Nah, idealnya 24. Jadi semakin lama siklus gagalnya, berarti itu semakin aman ya. Jangan kecil ini ya. Ini 2,2 ribu. Nah, jadi belum apa-apa dia baru 22.000 siklus bergerak sudah gagal. Nah, itu maksud umur batik gitu ya. Batik life. Kamu ada mata kuliah analisa kegagalan. Barangkali itu bisa lebih jelas lagi. Ini untuk desain yang ke-7 ya, mengembangkan bill of material ya. Nah, ini bill of material itu untuk asesmen biaya awal, handle, subframe, housing tergantung dari model kita ya. Ini biayanya, maka total untuk biaya rendah, biaya tinggi kita bandingkan, maka di sini biaya rendahnya 69 ya. Overhead ini termasuk ya bagaimana kita membiayai untuk ya
pekerja ya, pengguna apa, manajer dan lain-lain, itu biaya overhead ya. Nah, desain 8, set spesifikasi yang disarikan, refine tadi ya. Jadi refine tadi disarikan, maka kita tentukan nilai terakhir hasil diskusi tadi ya, kita pikirkan. Inilah refine-nya, sarinya ya. Ini contoh PDS. Jadi garpu ya, itu shock breaker untuk sepeda gunung. Nah, frekuensi itu mengurangi getaran pada tangan. Ini berapa baterai saya? 50 menit lagi. Wah, biasa tu. Mana nih baterai? Lama tu Pak tu. 2 jam kau. Tidak apa-apa, kita apa namanya, kuisnya minggu depan ya. Jadi ini persyaratan dari mendesain ya garpu suspensi sepeda gunung. Pertama, mengurangi vibrasi pada tangan. Ini tingkat pentingnya 3. Suspensi mengizinkan untuk gerak ya, nah, melalui apa nih, jalan-jalan yang sulit, teren itu jalan-jalan ya. Suspensi mampu menurunkan high speed ya pada ujung bannya ya. Suspensi mengizinkan penyesuaian yang sensitivitas. Jadi inilah kebutuhan hasil dari customer tadi ya. Kemudian kita beri tingkatnya. Ini tentu kalau melalui apa namanya, interview ya, atau tracer study, ini nilai inputannya tuh akan kita ambil dari rata-rata jawaban pengguna ya. Itu lebih mudah. Bagaimana kita menentukan inputannya, tingkat pentingnya ya, itu dengan teknik statistik ya. Jadi misalnya suspensi tadi mudah diinstal, ini ternyata kalau customer 1 menjawab tidak perlu mudah diinstal ya, kita kasih rentang dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nomor 1 itu misalnya tidak penting, nah nomor 2 agak penting ya, nah yang 5 sangat penting. Nah nanti customer memilih, mencenteng ya, mencenteng 1. Kita totalkan, nanti kita cari rata-ratanya. Itu langkah penting, langkah mengambil nilai penting tadi ya. Itu. Yang terakhir nomor 20, suspensi aman pada saat tumburan ya atau jatuh. Nah, itu sangat penting ternyata. Customer memilih angka 5 paling banyak. Kemudian di sini disarikan ya. Jadi di sini dalam bentuk pengembangan ukuran-ukuran kinerja yang dikembangkan ya. Yang jadi ini disarikan ini. Ini nomor 1 dengan 3. 1 reduce vibration, 3 enable high speed descent. Nah, jadi dia mampu suspensi tadi mengurangi ya kecepatan tinggi pada ujung bannya ya. Itu digabungkan 3 dengan 1 ya. Nah, digabungkan. Buat rata-rata di sini tentu untuk getaran, nah itu dalam satuan hertz ya. Nah, jadi inilah susunan kita tadi. Kita kasih metriknya A, B, C, D, E, A, B ya. Dan seterusnya sampai Z. Itu disusun ya. Mungkin nanti bisa tanya jawab ya, lebih mudah kalau kamu sudah punya filenya. Kemudian kita susun relasinya ya, cross korelasinya. Jadi matriknya di sini adalah kebutuhan customer 20 ya. Ini matriknya tadi. Jadi kalau yang ada yang 3, nah seperti ini A, B, C, D-nya bisa kita susun dari A, B, C, D. Nah, ini. Minimum descent time on test track, maximum value from monster test, spring preload ya, beban awal pegas. A, B, C, D nomor 1 ya. Kemudian di sini langkah keempat membentuk ya grafik
cat ya, untuk nilai benchmark itu batu loncatan ya, batu penanda kompetitif untuk menilai posisi pasar ya, berdasarkan kebutuhan customer kita susun. Nah, ini adalah pesaing kita. Nah, ini ya, kita susun. Ini tadi sudah dibuat ya nilainya masing-masing, kebutuhan importernya, ini importernya. Nah, itu pesaingnya kita buat di sini dengan tanda ya. Ini ada 4 silang, 2 silang dan sebagainya. Jadi kita cocokkan. Nah, jadi tentu untuk membuat produk itu ya minimal kita harus punya produk pesaing ya. Produk pesaing kita harus punya. Kemudian kita nilai. Nah, itu biaya. Kemudian di sini langkah keempat tadi sama dengan berikutnya, itu berikutnya disarikan lagi ya dalam bentuk angka-angka ya. Jadi di sini tentu perlu biaya ya, modal untuk punya produk kompetitor ya. Oke, nah susun nilainya. Langkah 5 ini initial set of target spesifikasi ya, kumpulan mula awal dari spesifikasi target. Nah, di sini targetnya tadi ini unitnya, dan ini nilai ideal ya, nilai marginal itu nilai rentang atau nilai untuk perbedaannya ya. Ini adalah ideal value. Nah, susun nilai barunya ya. Baru langkah ke-6 ini analisa desain rekayasa untuk menilai kemungkinan atau kelayaan teknisnya ya. Maka di sini ada model dinamis sepensi ya. Tentu di sini akan lebih mudah menggunakan CAE ya. Ini CAE semua yang biru ini ya. Ya. Model statik ya. Ini model dinamik, model patik. Nah, itu makanya pentingnya belajar CAE ya. Nah, saya tidak bisa membantu kalau kamu pakai Inventor ya. Kalau saya sudah banyak itu digunakan oleh anak bimbingan saya ya, getaran, statik ini dan dinamis ya. Kemudian ini mengembangkan bill of material BOM ya, BOM. Nah, ini harga total, low total ya. Ini harga murah, ini harga tinggi ya, dengan nilai masing-masing, quantity ya, dan lain-lain. Maka ini refine set of spesifikasi, langkah ke-8. Kita sarikan lagi ya. Ini sarikan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, yang disarikan lagi hasil diskusi ya. Nah, langsung kita ke QFD ya. Jadi saya ingin ini menyelesaikan karena minggu lalu kita tidak belajar. QD adalah alat terstruktur untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi karakteristik kualitas ya. Quality melalui fungsi yang akan diimplementasikan pada mekanisme dengan komponen yang mungkin gagal, dan kegagalan semacam itu dipertimbangkan sejak awal. QD mengambil informasi dari awal proses desain produk hingga modifikasi produk atau proses terakhir. QD menggunakan tim antar fungsi dari pemasaran, marketing ya, rekayasa desain, engineer ya, dan bagian produksi. Jadi ini telah menjadi suatu nilai untuk mengurangi gaya, karena tadi kaitannya dengan pengurangan reduce cost ya. Kemudian di sini waktu perancangan, waktu pembuatan, dan waktu assembly. Itulah targetnya ya. Proses QD diawali dengan mempelajari dan mendengarkan pelanggan. Nah, itu tadi customer need, melalui riset pasar, kebutuhan, dan keinginan produk pelanggan dipecahkan ke dalam kategori yang tadi yang kita lakukan tadi itu adalah modal awal dalam QFD ya. Setelah persyaratan pelanggan ditentukan, persyaratan tersebut ditimbangkan ya dengan membuat matrik ya. Kemudian kita bandingkan dengan pesaing kita. Ya. Persyaratan pelanggan disilangkan dengan spesifikasi teknik ya. Karakteristik teknis ini spesifikasi teknik ya. Jadi apa yang saya tayangkan sebelumnya itu adalah langkah awal ya. Nah, di sini keuntungannya ya melakukan QFD
untuk bekerja sama masing-masing bagian ya, menghasilkan pemahaman yang lebih baik, memudahkan evaluasi perubahan kecil, perubahan besar ya, membantu tim untuk fokus pada produk, mengurangi waktu ke pasar ya, jangan lama-lama di bengkel, di pabrik ya, mengurangi biaya pengembangan ya, menjaga pengetahuan proses desain. Cost, segalanya terkait dengan cost ya. Nah ini namanya cost of quality karena mirip dengan rumah ya. Ini tahapannya tadi ya, ada 2 proses pertama di sini adalah deploy, itu berarti menguraikan ya, menguraikan kualitas produk. Jadi kita mentranslate apa yang diinginkan konsumen ya menjadi bahasa spesifikasi teknis, kita jawab ya. Jadi supaya misalnya pengguna menginginkan produknya ringan, apa spesifikasi tekniknya? Halo? Apa yang bisa kita jawab dalam segi spesifikasi tekniknya? Halo? Ada yang bisa jawab? Astri Gajah telah meninggalkan meeting ya, ini tidur dia. Astri Gajah tinggal 11 orang kuliah ya. Iya. Misalnya saya ulangi, keinginan customer bahwa alat yang kita hasilkan nantinya lebih ringan. Itu yang mudah mungkin menjawabnya. Maka spesifikasi teknik dalam mendesain apa yang harus kita jawab? Halo? Ganti material sama bentuk desainnya Pak. Ya, jadi materialnya kita pilih material yang ringan ya, tapi tentu desain yang optimal tadi ya. Jadi optimisasi desain. Maka nanti kamu bisa membuat satu bentuk ya, itu ada program ya, namanya program mengoptimalkan desain. Jadi kita serahkan saja desain kita terakhir tadi, kita berikan ke programnya, program yang menyelesaikan kira-kira bentuknya seperti ini. Ini menurut program, dia yang menghitungnya, modelnya kita tadi akan dioptimalkan ya. Itu kepentingan kita belajar CAE, deployment of quality function. Jadi kita mengembangkan, menguraikan fungsi kualitas ya, mengidentifikasikan spesifikasi teknis ke dalam proses pembuatannya. Jadi QFD itu mentransformasikan 4W dan 1A ya, what, when, why, what, and how ya. Nah ini how, jadi ada 4W ya, what, where, why, apalagi satunya? 2 ya, 4 ya, what, when ya, apa, kapan, di mana, dan mengapa ya. Jadi what and when, kebutuhan konsumen. Apa kebutuhan konsumen yang diinginkan dari produk tersebut? When, ketika apa dia akan menggunakan produk. Posisi persaingan, di mana posisi kita ya, saingan produk yang kita buat atau yang sudah kita launching ya. Dan mengapa posisi kita ada di buncit misalnya. Itu jadi pertanyaan ya. Karakteristik teknis, bagaimana kita menjawab kebutuhan customer. Matrik hubungan itu menjawab what and how. Bagaimana kita menghubungkan, mengkorelasikan keinginan customer dan spesifikasi teknis ya. Apa yang perlu kita hubungkan? What, target, how, dan how much. Target tadi berapa banyak ya. Bagaimana how ya, bagaimana kita menentukan target dalam refine ya, mencarikan dari banyak macam desain ya. Jadi silakan nanti ini rumah cost of quality ini harus kita jawab ya, harus kamu lakukan. Silakan dicari ini mungkin di LMS saya sudah ada template-nya ya. Template-nya ini, jadi nilai-nilai dari Excel itu begitu kita kasih simbol tertentu, maka dia sudah mengalihkan ya. Nanti ini totalnya itu bukan kita yang menghitung. Jadi kalau dibuat dengan Excel,
maka kita langsung dapat menjawab E atau P, ya, good, fair, atau poor, ya. Persaingannya dengan company A, company B. Itu tujuannya, ya. Jadi di sini hasil dari dari FGD atau wawancara, ya, dan ini adalah dari engineer, dari desainer, ya. Jadi ada pertemuan persilangannya. Ini relasinya di sini, ya. High relasi, ya. Relasi yang tinggi, relasi menengah, relasi yang rendah, ya. Jadi ini bisa nanti kita lanjut. Ini tahapan dalam menyusun QD. Tahap 1, ya, desain karakteristik dengan customer requirement, ya. Ini lanjut terus spesifik komponen, ya, dan selanjutnya. Ini kalau sudah dalam bentuk yang dengan program, ya, dengan Excel sudah terprogram, maka kita bisa lebih mudah membuatnya ini. Jadi dengan simbol-simbol ini kemudian ada yang warna ini, ya, dengan bulat kosong, itu nilainya 9, 3, 1, ya, hubungannya tadi. Maka di sini akan dengan cepat strong positif, negatif positif, kita dapat membuat suatu hubungan ini di mana dengan pesaing kita, ya. Jadi ini grafiknya, kalau kamu beruntung mendapatkan template-nya ini, nah maka itu sudah dijawab, ya, dengan rumus-rumus dengan program Excel, ya. Ini bagian penting dari QFD, ya, 6 langkah untuk membuat rumah kualitas. Kenali keinginan pelanggan ini, ya. Bagaimana produk akan memenuhi keinginan customer, hubungkan keinginan pelanggan. Nah, di sini tingkat kepentingannya, ya. Kemudian di sini kita jawab dengan nilai-nilai yang akan kita menjawab kebutuhan customer. Tadi contohnya ringan, maka kita terjemahkan, ya, dalam materi ini. Penilaian kompetitifnya dan lain-lain, kenali hubungan, buat tingkat kepentingan ini, ya, importannya, evaluasi produk saingnya. Ini, ya. Ini contohnya, ya, bisa kamu buat ringan, mudah, ya. Ini sudah dibuat sedemikian rupa, ada tahapannya. Nah, seperti itu, ya. Ini dari mulai tahapan 1 ini teorinya, tahapan keduanya ini customer need, ini spesifikasi desain, ya. Nah, ya. Kemudian kita hubungannya, ini tingkat kepentingannya. Nah, ya, tingkat kepentingannya 3, 4, 1 dari nilai yang kita dapatkan dari customer, ya. Yang biru ini hubungan yang sedang, ya. Itu tentu ada nilainya ini. Ini dibuat program, ya, karena dia mungkin jumlahnya tertentu, ya. Nah, ini seperti ini 4, ya, mudah digunakan. Jawab kita apa ini? Auto focus, auto exposure, pen pellet, ya. Nah, ini mungkin anak foto, ya. Desain ergonomis. Nah, ini mudah digunakan. Bisa menjawab, ada relasinya 4. Nah, 4 nanti akan kita total di sini, ya. Itu otomatis dengan program Excel. Nah, ini tadi kita kaitkan dengan bagaimana dengan pesaing kita, kompetitor A, kompetitor B, ya. Dan seterusnya. Ini nilai sasarannya, ya. Itu evaluasi teknis, ya atau tidak, ya, bagus dengan tidak. Nah, ini tentu tujuan dari pengembangan rumah kualitas, ya. Nah, kita lihat mudah dipegang, mudah digunakan, ya. Kemudian dengan cepat mempunyai kemampuan setting pembacaan, ya. Ini akurasi ukurannya, tahanannya, mudah membuat, portability, weak, bobot. Ini contohnya, ya. Pak, izin bicara, Pak. Ya, silakan. Pak, untuk Habis? yang house of quality tadi kan, Pak, itu ada tanda di atasnya, itu gimana itu bacanya, Pak? Maksud dari Yang ini. makna, ya itu, Pak. Yang ini. Ya, korelasinya Ya, ke bawah itu, Pak. Ya, ini kan kita lihat ini tarik ke atas, ya. Nah, ini ke sini. Nah, Oh, ke samping, Pak, ya, bukan lurus, Pak. sesuai dengan ini. Nah, Oke.
Jadi antara dia dengan dia ini ada enggak relasinya? Di sini ketemu. Ya. Nah, jadi kita lihat ini untuk apa nih? Auto exposure ya. Nah, ini ke sini ya dan ke kiri ya. Nah, ada enggak hubungannya dengan apa ini? Kebutuhan hemat listrik. Nah, ini. Ada ya. Jadi auto exposure itu kan perlu tenaga ya. Di sini ada dia. Terhadap autofocus ada ya. Nah, tinggal kita kasih simbol itu. Ini Jadi buatnya di Excel Pak ya? Excel kalau supaya mudah ngitung-ngitungnya. Ya, itu kalau kamu Google search banyak sekali itu. Tinggal kemauan kamu mencari dengan Mbah Google. Ya. Ini nanti ada tugas ya. Nah, alhamdulillah kita dapat memperkecil jarak dengan masalah libur kemarin. Oke, mungkin ini capek juga ini ya, ngomong terus. Silakan kita berfoto. Pak izin bicara lagi Pak. Oke. Pak ini kan Pak sepertinya ada yang error Pak untuk LMS-nya Pak. Jadi untuk modul-modul yang Bapak pasang di Saya LMS rubah. itu tidak Saya bisa rubah. Pak. Iya, saya rubah tanggalnya. Yang Di awal yang tanggal 2 Juli juga tidak bisa Pak, yang bab 6, bab 5 kan itu tanggal 2 Juli kan Pak. Itu masih nggak bisa di-download Pak. tahunnya mungkin. Oke Pak. Tahunnya. Oke, silakan kita berfoto. Nah, saya baru lihat nih Astri Gajah ini rupanya ya bingung saya kemarin di lab dengan di perpustakaan ya. Kamu dengan siapa kemarin? Dengan Amelia ya? Bukan Pak, dengan kelas lain. Oh, kelas lain ya. Oke. Ayo kita berfoto. Ini saya juga di rumah ada gawean ya. Jadi tidak ke kampus. Halo, mari Rahman Ali, Teguh Tiawan, Surya. Itu kemarin gimana itu jadi sudah ketemu layar masternya? Sudah Pak, alhamdulillah sudah ada. Nah, hati-hati itu kalau sekali gagal itu harus dibersihkan registrasinya. Backup. Itu pengalaman itu. Nanti gagal terus. Adik kan ada yang muncul Rahman Ali, Teguh. Kalau tidak ada ya sudah malas ya. Oke, saya sudah foto. Nanti dari belum ini 15 orang yang hadir cuma. Iya Pak, sudah di screenshot. 15 orang. Oke, saya Wandaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya matikan. Baik Pak.